Pada malam yang ketiga Ramadan, kita tetap mensyukuri nikmat yang Allah masih beri. Allah masih berikan kita udara yang segar. Tidak seperti dulu kita ada asap sampai bulan puasa karena panas, lalu dibakar hutan-hutan, entah di Bengkalis, entah di mana lagi Pak? Kampar, Rohil, Palawan, azablah hutan-hutan tuh. Sehingga semua kita kena sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Tapi alhamdulillah walaupun panas, tidak ada pembakaran hutan. Ini mungkin karena kita masih pandai bersyukur, lalu Allah jaga alam kita sehingga kita dapat menikmati nikmatnya Allah. Alhamdulillah. Salawat sama-sama kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di Mushola Rahmat Ilahi. Tahun kemarin saya tidak kesini karena salah jadwal. Malam ke-20 saya pergi ke Masjid Al-Fajri. Kebetulan di sana tidak ada pula ustaznya yang datang. Apa kata pengurus, udah di sini aja lah. Rupanya di sana malam ke-21, akhirnya malam 21 kosong lah kita jadinya. Itu ceritanya tuh Pak. Jadi bagus juga kalau ditelepon tiap sore kan ustaznya tuh. Jelas mana nih, ke Al-Fajri atau ke Rahmat Ilahi kan? Kalau tadi alhamdulillah saya dihubungi dan di WA juga, jadi jelas. Kadang-kadang ustaz ini banyak pikiran juga. Namanya juga manusia. Dia juga mikir kolak, mikir apa lagi, kurma, mikir banyak lagi kerjanya dari pagi mungkin sampai sore kan. Kalau nggak diingatkan ya lupa juga kawan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dengan begitu kita mudah-mudahan mendapat syafaat pertolongan baginda Rasulullah SAW. Itu gunanya baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baru malam ketiga disuruh menjauhi perbuatan mubazir. Berarti kita memang selama puasa ini banyak yang mubazir. Ini ceritanya sebetulnya. Ada yang mengatakan mubazir itu banyak ketika makan, berbuka. Dia berbuka puasa itu bisa jadi ladang pahala, berbuka puasa juga bisa jadi mubazir, alias perbuatan yang tidak kita inginkan atau tidak diinginkan Allah. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira. Berikan saja kepada yang terdekat, entah tetangga kita yang membutuhkan terdekat ataupun keluarga kita yang terdekat, teman kita, teman lama kita, haknya. Jadi setiap kita ini bekerja memang halal, kerja jadi PNS, kerja jadi pedagang, kerja jadi apa lagi, halal. Tapi setiap yang halal itu tidak semuanya kita harus makan, tidak semua 100% kita harus nikmati. Allah berikan, Allah perintahkan kita ati, kasih juga hak. Ada juga rupanya hak pertama untuk lisail. Kadang-kadang ada orang datang meminta-minta,
atau lil mahrum, orang yang memang betul-betul susah. Wal miskin, makanya dikatakan orang miskin. Wa ibn sabil, orang yang misalnya dia tidak ada uang dari Palembang, dia kerja tukang di sini, rupanya pemborongnya kabur. Kan banyak kayak gitu. Pemborong kabur, capek-capek jauh-jauh dari Lampung, orang Jawa lagi. Palembang bawa ke sini, rupanya di sini pemborongnya kabur, orang kita pula lagi orang sini. Ya, makanya itu orang-orang yang di dalam perjalanan kayak gitu, nah, kasihlah dia hak dari kita yang berlebih, dari kita mungkin dari musola kita atau masjid-masjid sekitar, kasih dia beli tiket langsung. Kadang-kadang kita ragu. Saya pernah juga dulu sebelum puasa ada bapak-bapak datang ke Masjid Al-Ikhlas, mintalah duit, saya mau pulang ke Rohul, katanya. Nah, kan kita ragu nih, ini benar nggak orang minta duit 100.000, sampai di jalan kami sedikit, makanlah dulu Pak. Saya nggak mau makan siang, katanya. Yang penting uang, aja 50 lah, katanya. Ini udah ada tawar menawar ini. Berarti memang udah kebiasaan kayak gitu, ya kan? Kalau orang kayak gitu, maka solusinya kasih dia sesuai permintaan. Kalau ke Rohul, kasih dia tiket ke Rohul. Kemana lagi? Ke Bagan, kasih dia Indah Karya. Ya Pak ya. Ke Bagan, Kubu Lestari. Kemana lagi? Medan, kasih dia tiket ALS. Kemana lagi? Ke Jakarta, kasih dia tiket Handoyo atau tiket apa. Jangan kasih uang, kadang kasih uang di sini dia berhasil, nanti bagi dia lagi ke Pulau Cina, berhasil lagi pindah lagi ke Simpang 3, ya kan? Kita jadinya bukan bermaksud atau niat kita sampai jadi pahala, nanti takutnya membiarkan mereka tidak berusaha menjadi niat yang salah. Wabni sabil, orang-orang yang kayak gitu tertipu dia oleh tuannya, pemborongnya, kasih hak kita. Wala tubazir tabzira, makanya kita tidak boleh berlebih-lebih dalam sesuatu hal. Innal mubazzirina kanu ihwanas syayatin. Pemboros-pemboros itu, orang-orang yang banyak berlebih itu, tentulah bukan saudaranya manusia, bukan saudaranya orang beriman, melainkan adalah saudaranya setan. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Setan itu memang dari dulu nenek moyangnya setan sampai sekarang nih tidak pernah dia itu taat kepada Allah, tapi kafura, dia pasti kafir, kafur, ingkar kepada Allah. Ini juga banyak lagi sebenarnya, bukan hanya di dalam pemberian bantuan, tapi kita memang, saya ingatkan pada belanja-belanja kita. Makanya Pak, Bu, kalau belanja yang baik itu, saya pernah diajarkan supaya tidak banyak ambil. Maksud saya, ambil bawang udah ada di rumah, nanti di rumah jadi berlebih, jadi busuk, jadi terbuang. Ambil lagi apa? Cabai. Sampai di rumah juga ada, sampai di rumah juga habis terbuang. Atau beli pakaian ke pasar kaget, pakaian beli, rupanya di rumah juga nanti numpuk di lemari, yang dipakai itu-gitu aja. Baju kuning, baju merah, hari Selasa baju hijau, besok hari Kamis baju kuning lagi. Saya ada punya kawan gitu. Waktu kena corona, dulu kan masih corona, sekarang masih ada lagi. Insyaallah enggak ya. Kena corona dia. Saya kerja di WIR, Pak. Kena corona. Lalu karena dia kena corona, di karantina di Kulim, kalau enggak salah, ya. Di karantina itu di Kulim. Sebelum pergi karantina disiapkan koper banyak-banyak. Rupanya sampai di karantina yang dipakai baju itu aja, yang kuning, yang biru, besok dicuci lagi yang kuning lagi, yang biru, yang lain di koper tuh nggak dipakai-pakai. Ini kan, ini sebetulnya ini gambaran kita kebiasaan hidup. Makanya yang lebih cermat itu ketika mau belanja dipikir dulu dari rumah, mana yang mau dibeli nih. Ini bawang udah ada, saya beli lagi.
cabai udah minyaknya udah ada, nggak usah dibeli. Yang kurang misalnya ketumbar, belilah ketumbar. Garam ya. Baju juga gitu. Atau tetapkan uang sebelum berangkat itu. Misalnya tetapkan sajalah berangkat itu 170.000, udah berangkat. Ya kadang-kadang anak ini lagi promo, lagi apa? Lagi apa namanya, Pak? Lagi diskon. Dari kalau barang itu lagi tutup buku. Kita terpengaruh lah. Beli tas, rupanya di dalam lemari kita tas itu udah lengkap. Yang merah udah 5, yang hijau udah 7, yang kuning udah 3. Ini kan jadinya mubazir. Nanti lama-lama datang tikus-tikus yang makan. Ya. Nah, pertama itu tips saya. Kalau mau pergi belanja kemana-mana, tetapkan dulu dari rumah. Jangan asal berangkat. Karena manusia, termasuk kita, saya, itu nafsunya sama. Pengen yang murah, pengen yang kualitas. Kalau udah ada diskon, promo, tutup buku yang tadi namanya, itu main ambil aja tuh. Pulang-pulang kadang sampai di rumah 2-3 hari baru nyesal. Waktu sampai di rumah itu memang senang-senang, namanya hawa-hawa belanja. Tapi kalau udah 2-3 hari tuh, apalah banyak-banyak nyemak aja nih, kan gitu. Ya, tetapkan dulu. Nah ini juga sampai hari raya ini pola pikir yang insya Allah modern dan menjadikan kita untung. Yang kedua, apa yang mau dibeli? Tetapkan dulu. Yang kedua tadi, bawa saja sebisanya uang tuh 170. Atau kalau mau belanja kita suami istri 500 ribu aja. Jangan nanti bawa 2.500.000, 2.500.000 yang habis. Ada kawan saya pergi ke Sumbar, habis misalnya 1 hari 5 juta. Iya karena nggak tahu. Namanya di Sumbar kan enak. Ada baju jam gadang, ada baju krimisan, sanjay. Habislah duit kita, sampai di rumah tidak dipakai juga, ya kan? Nah itu tetapkan dulu. Kemana-mana kita. Saya sering begitu. Kadang uang tuh saya letak di ATM, sejuta pergi untuk ke Sumbar 2 hari atau 3 hari misalnya. Atau ke Jogja berapa misalnya, kalau dari perusahaan ada uang transportasi ataupun lainnya, berarti cukup sejuta, cukup lah tuh untuk belanja di Malioboro. Jangan nanti 5 juta habis. Itu kebiasaan mubazir ya. Inilah perlunya adanya puasa untuk mengontrol diri dari sikap-sikap yang kita terpengaruh dengan hawa nafsu diri kita masing-masing. Turunlah firman Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu, kita yang telah percaya pada Allah, kutiba, wajiblah siam. Bukan hanya puasa Ramadan, puasakan hawa nafsu dari segala sesuatu hal. Ya mudah-mudahan lah besok bukanya yang sederhana aja. Jangan sampai kekenyangan, ataupun jangan pula sampai payah bergerak berjalan lagi ke mushola rahmatillahi ya. Saya tadi aja makan semangka kan, habis itu minum sedikit teh karena tehnya panas, pergi sholat ke Masjid Al-Ikhlas. Pulang-pulang makan nasi, campur lauk sedikit, lauk daging sama kacang teri, dah makan minum teh sampai sekarang. Masih alhamdulillah kuat. Dan kadang-kadang nggak makan lagi habis tarawih, tapi kadang efeknya memang agak kurus, gitu. Tapi yang penting sehat dan badan kuat, bukan yang penting kenyang dan badan lemas, ya. Yang penting sehat dan badan kuat, ya. Itu dia. Mudah-mudahan lah kita bisa sama-sama lah ya untuk mengendalikan hawa nafsu kita, dan akhirnya efeknya baik bagi tubuh kita, baik juga bagi belanja kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.